Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini ada batas ajalnya. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batas waktunya, kata Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, kematian itu tidak mungkin bisa dimajukan, tidak mungkin pula bisa dimundurkan. Artinya pas waktunya. Tetapi yang namanya kematian itu sebuah rahasia yang Allah rahasiakan. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kematiannya kecuali para nabi. Karena para nabi itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup terus ataukah mereka diwafatkan. Tapi selain para nabi, tidak ada manusia yang dihabarkan kematiannya. Dan tidak ada tanda-tanda yang jelas soal orang itu kapan matinya. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang yang sakit parah itu dekat dengan kematian, tidak juga. Banyak orang yang sudah puluhan tahun terbaring stroke, kemudian tiba-tiba yang mati bukan yang stroke, yang jaganya yang mati itu kecapean. Yang stroke-nya udah karuan capek gitu. Yang jaganya pula mati duluan. Mungkin yang stroke-nya masih muda, yang jaganya udah nenek-nenek. Apalagi kalau kita melihat sensus hari ini, kematian di zaman sekarang jadi tidak mengenal usia. Kematian di zaman sekarang ini tidak mengenal usia. Kalau dulu, zaman dulu umumnya ya, walaupun tua itu bukan tanda mati, tapi umumnya orang tua itu sudah dekat dengan kematian. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terbatasi usianya. Dekat-dekat usia nabinya. Antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun lewat ya sedikit. Tetapi bukan berarti kemudian yang muda-muda pun tidak cepat mati. Buktinya sekarang yang muda lebih banyak mati kan. Karena yang trek-trekan di jalan itu tidak ada kakek-kakek. Kalau ada kakek-kakek trek-trekan itu viral biasa. Langsung tuh dipanggil ke stasiun televisi. Mungkin dia kepala gengnya. Tapi lihat yang mati itu rata-rata anak-anak kecil kan, anak tanggung. Imma ditabrak atau nabrak. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada yang tahu kematian kita itu. Artinya kematian itu rahasia. Kenapa Allah rahasiakan? Maka hikmah dirahasiakan kematian itu supaya kita persiapan. Tetapi banyak orang-orang yang tidak persiapan, sehingga mereka menyesal saat kematiannya. Dan mereka pun mengatakan dalam kuburnya, ya laitani, ataupun laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaq wa aku minas salihin. Duhai kiranya aku bisa dikembalikan sesaat saja ke bumi, pasti aku akan bersedekah dan aku akan bergabung dengan orang-orang saleh. Tapi apa gunanya? Tidak ada gunanya. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Dia tidak bisa sholat dalam kubur,
dia tidak bisa sedekah dalam kubur, dia tidak bisa baca Quran dalam kubur, tidak ada amalan dalam kubur itu, yang ada pertanggungjawaban. Sehingga orang-orang yang masih hiduplah yang bisa menolong mereka. Dengan cara apa? Menghantarkan pahala-pahala amalan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kemarin ada yang telepon saya, anak muda dari Aceh, itu dari mana? Dia telepon saya. Pas nelpon kok nangis dia, nangis gitu ya. Jadi saya bilang, ada apa kok nangis? Dia bilang ibunya meninggal. Kemudian dia bercerita, dulunya dia itu anak yang durhaka kononnya, tidak pernah berbakti dengan orang tuanya, sudah tidak pernah sholat, terkena pergaulan bebas, durhaka pula sama orang tuanya. Jadi setelah orang tuanya meninggal dalam beberapa bulan begitu, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dia hijrah. Mulai dia sholat, ngaji, tahu pula bagaimana hukum birrul walidain. Disitulah dia terasa. Baru dia sadar ketika orang tuanya masih hidup dia durhakai, ketika sudah meninggal mau berbuat baik. Itulah kadang-kadang kita seperti itu. Tetapi apakah kemudian anak yang seperti ini tidak bisa berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dari orang tuanya? Agama tidak menyempitkan masalah. Di sana ada amalan-amalan yang kalau seandainya di masa hidup orang tua itu kita tidak bisa berbuat baik, maka saat kematiannya ada amalan-amalan yang bisa kita berbuat baik kepada mereka. Tetapi jangan nunggu orang tua mati, karena amalan kita kepada orang tua yang hidup jauh lebih besar pahalanya, lebih manfaat lagi kepada orang tua dibandingkan sesudah kematiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak banyak mukaddimah. Yang pertama, amalan yang bermanfaat untuk orang mati adalah ad-du'a wal istighfar. Berdoa dan mintakan ampun akan dosa-dosa orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Dan itu disyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan. Kalimat ini menunjukkan apa? Ada anjuran kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah dahulu meninggalkan kita. Makanya kalau antum ziarah kubur, antum ziarah kubur enggak yakin antum. Tapi kalau ke kuburan itu kalau ada orang mati aja. Kalau sengaja ziarah kubur itu nggak yakin buka-buka antum. Nabi SAW itu ziarah kubur malam-malam, ikhwan. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita ketika di malam hari Rasul hilang di samping dia, dicari-cari rupanya ada di Baqi', sedang mendoakan orang-orang Baqi'. Antum kayak Nabi malam-malam ketemian kita. Jangan bawa kawan, sendiri aja. Nanti antum lihat bendera partai di situ warna putih berkibar-kibar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ziarah kubur itu manfaatnya dua. Ziarah kubur itu manfaatnya dua. Manfaat yang pertama kembali kepada kita yang berziarah. Dan manfaat yang kedua kembali kepada orang yang ada di kubur itu. Ingat, dari ziarah kubur itu dua manfaat. Manfaat kembali kepada kita yang berziarah dan juga manfaat kepada orang yang ada di kubur.
Adapun manfaat untuk kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu kata Rasul, kularang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian. Dengan itu kalian akan diingatkan dengan akhirat. Dari sini kita tahu faedah ziarah kubur apa? Untuk mengingat akhirat. Dengan kata lain melembutkan hati. Antum yang keras-keras hati itu ziarah kubur. Kemudian yang kedua, manfaat untuk orang mati. Karena di antara yang disyariatkan, yang jelas-jelas disyariatkan ya, ziarah kubur itu dua. Pertama, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian yang kedua, doa. Salam sendiri sebenarnya terkandung doa juga, karena ketika kita mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, seolah-olah kita katakan semoga Allah menyelamatkan kalian dari hal-hal yang menakutkan untuk kalian, atau hal-hal yang membuat kalian terkena masalah dalam kuburan. Kemudian yang kedua, doa. Doa yang kita panjatkan kepada seluruh penghuni kubur yang sudah mendahului kita dengan keimanan mereka meninggal, doa secara umum ataupun doa secara khusus. Umpamanya kita menziarahi orang tua kita, kita doa khusus kepada orang tua, dan doa umum kepada orang yang ada di kubur itu selama itu kuburan orang Islam. Jadi ini yang pertama. Lalu apa doanya? Doanya satu, mintakan kepada Allah ampunan. Minta kepada Allah supaya orang yang ada di kubur itu diampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua, minta kepada Allah agar mereka ditetapkan dari jawaban, agar mereka ditetapkan dari jawaban setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka. Itulah yang disyariatkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Singkat saja, nanti waktu habis ini pula tak habis. Yang kedua, ada tambahan. Tentu doa di sini maksudnya ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian harus datang ke kuburan, tidak. Antum bisa berdoa di mana saja. Bisa berdoa di rumah, bisa berdoa di masjid, dan yang lebih tepat lagi kalau ingin betul-betul gitu ya, kita ijtihad betul-betul dalam berdoa khususnya untuk orang tua, maka ambil waktu-waktu mustajab. Ambil waktu-waktu mustajab. Seperti kalau bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, kemudian juga di sepertiga malam akhir, kemudian di sholat dalam sujud ketika sholat gitu ya, kemudian juga di antara dua azan, antara azan dan qomat, atau ketika hujan, atau ketika di hari Jumat pada asar ke maghrib, atau di antara dua khutbah. Itu kan waktu-waktu mustajab, supaya lebih mantap lagi doanya, maksudnya begitu. Masyarul muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, as-sadaqah. Ini amalan yang istimewa setelah doa. Ingat, doa dan sedekah tidak ada khilaf ulama. Tidak ada khilaf ulama. Semua ulama sepakat. Kalau antum berdoa kepada orang yang mati atau bersedekah untuk orang yang mati, sepakat ulama tidak ada khilaf. Itulah amalan paling afdal untuk orang mati. Karena ulama membagi, ada namanya amal yang sifatnya maliyah, ada amal yang sifatnya badaniyah. Ada amal itu yang dilakukan dengan harta seperti sedekah. Ada amal itu yang dilakukan dengan badan seperti sholat, puasa, haji, baca Quran. Itu amalan badan ya. Amalan harta tidak ada khilaf ulama. Kalau kita kemudian menggunakan harta kita disedekahkan untuk pembangunan masjid,
untuk pembangunan rumah-rumah tahfidz Al-Quran, pondok-pondok pesantren, anak-anak yatim, fuqara wal masakin, maka tidak ada khilaf ulama ini sedekah yang seperti ini dipastikan sampai kepada si mayat, karena ini ibadah harta masalahnya. Yang jadi khilaf para ulama itu selain kedua ini, selain ibadah harta, maksudnya selain doa dan sedekah, itu menjadi perselisihan ulama. Apakah sampai atau tidak sampai, gitu maksudnya. Walaupun jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan sampai, tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak sampai. Berarti kalau kita ingin menghadiahkan pahala kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, yang pasti-pasti saja adalah doa dan sedekah. Itu sudah pasti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil sedekah ini riwayat Ahmad dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi mata wa taraka malan wa lam yusir." Wahai Abu Hurairah mengatakan, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bapakku meninggal dan meninggalkan harta, dan dia tidak berwasiat." Dia tidak berwasiat. Seandainya aku sedekahkan harta ini, apakah sampai kepada bapak yang meninggal? Kata Nabi SAW, "Na'am, ya, sampai." Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Sa'd bin Ubadah yang meninggal ibunya, dengan mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal. Afa atasaddaqu anha? Afa atasaddaqu anha? Apakah aku perlu sedekah untuk ibuku yang sudah meninggal itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, ya." Tegas Nabi SAW mengatakan, "Ya." Dari sini sedekah ini adalah amalan yang paling afdal setelah doa kalau ingin menghantarkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 10, ini yang jadikan perselisihan ulama, sampai atau tidak sampai. Walaupun sekali lagi jumhur mayoritas para ulama mengatakan sampai. Kemudian yang nomor 3 adalah as-saum, puasa. Berdasarkan riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat, ibuku meninggal wahai Rasul. Wa 'alaiha saumu syahrin." Dia punya hutang puasa Ramadan. Afa aqdihi anha, apakah saya perlu mengqadha puasanya? Perlu nggak saya qadha puasanya? Maksudnya apakah sampai kalau saya qadha puasa ibuku tuh yang meninggal tuh? Maka kata Nabi SAW, "Lau kana ala ummuka dainun akunta qadhihi anha." Sekarang saya tanya, kata Rasul, seandainya orang tua punya hutang di dunia ini, apakah akan bayar hutang itu? Dia mengatakan, "Ya." Fadainullah ahaqqu an yuqda, tentu hutang kepada Allah lebih berhak dibayar. Kalau hutang kepada manusia saja, ibumu punya hutang kau bayar, kalau dia punya hutang kepada Allah puasa Ramadan berarti lebih dibayar lagi, gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada beberapa keterangan para ulama ketika para ulama membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW mengatakan, "Man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuh." Barang siapa yang mati dan dia punya hutang puasa, maka wali yang mempuasakannya, ahli waris yang mempuasakannya. Apakah yang dimaksud orang yang mati kemudian berpuasa ini? Maksudnya puasa nazar. Karena ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud puasa nazar, Ramadan tidak masuk. Tetapi ulama yang lain mengatakan tidak, hadis ini umum.
Berarti puasa apapun, apakah puasa Ramadan, apakah puasa kafarah, apakah puasa nazar, berarti masuk dalam hadis Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam sama'an huwalihu, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ya tidak perlu diqadha. Pamannya ibunya tidak pernah Senin Kemis, antum buatkan Senin Kemis, nah, berapa tahun kan puasa sunnah. Ini kan puasa wajib maksudnya, bukan bicara puasa sunnah. Puasa sunnah tidak ada ya. Dan itu yang rajih wallahu a'lam. Cuman para ulama mengatakan dilihat kalau seandainya orang tuanya sebelum meninggal itu memang orang tuanya sudah sakit parah dan tidak diharapkan kesembuhannya, atau ketika dia meninggal dia dalam kondisi safar, kemudian sakit parah, kemudian meninggal, ataupun dia sudah tua, kan sudah tua banget gitu ya, kemudian sakit, kemudian meninggal. Maka yang seperti ini kalau seandainya dia tidak puasa Ramadan, bukan diganti dengan puasa, tapi diganti dengan fidyah. Ingat ya, diganti dengan fidyah, karena di masa dia hidup saja dia tidak sanggup puasa. Di masa hidup dia tidak sanggup puasa. Orang yang kata dokter divonis kamu sakit dan tidak mungkin sembuh, maka orang begini tidak perlu puasa, jelas tidak akan sanggup bayar fidyah. Atau sudah tua renta sekali, dia tidak sanggup, tidak punya kesanggupan untuk berpuasa, kemudian sakit meninggal, maka orang yang sudah tua renta tidak sanggup puasa bayar fidyah. Artinya ketika di dunia dia mengharuskan bayar fidyah dan tidak mengharuskan puasa, maka ketika meninggal juga sama. Berarti walinya cukup bayarkan fidyah saja. Tapi kalau meninggalnya bukan karena dua perkara tadi, memang ketika meninggal dia sanggup puasa, tiba-tiba kemudian sakit, ya kan, meninggal kan itu ya, maka orang ini walinya harus mempuasakan. Dan kalau punya anak pamannya 30 anak, banyak kali Ustaz, mungkin istrinya 4 kan gitu ya, tinggal dibagi aja satu-satu kan, selesai 30 hari itu, bagi 30 kan, 30 anak, kamu sehari selesai. Itu enaknya kalau banyak anak tuh. Kalau satu anak ya stres itu sebulan lah anaknya. Dia harus puasa untuk bapaknya kan itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib ini bicara soal puasa. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 haji. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhainata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadhara an tahujja falam tahuj hatta matat afa hujju anha. Ada seorang wanita dari kabilah Juhainah datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, ibuku dulu nazar haji, belum sampai haji meninggal pula dia, apakah saya boleh menghajikan ibuku? Boleh nggak saya menghajikan ibu? Maka Nabi SAW mengatakan, hujji anha, hajilah kamu. Kemudian dia mengatakan, ara'aita law kana ala ummika dainun akunta qadaitihi. Bagaimana sekiranya anggaplah orang tua masih hidup, kemudian punya utang uang, kau bayar enggak? Ya dibayar wahai Rasul. Begitu juga ketika dia punya hutang kepada Allah, maka Allah ahaqqu bil qadha, lebih berhak untuk dibayar. Haji kamu. Masyaallah muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan haji ini juga perlu diketahui ya. Ada dua permasalahan yang perlu antum tahu. Yang pertama, kalau seandainya orang yang meninggal, orang tua yang meninggal ini, kita punya orang tua meninggal kemudian bernazar haji. Kalau dia memang orang kaya, ikhwan, memang dia punya harta memang, pengen haji, harta banyak, tetapi ketika hendak mau haji Allah takdirkan meninggal pula dia, tidak sempat, maka walinya wajib menghajikan.
karena orang tuanya semasa hidupnya kaya, mampu haji, maka walinya wajib menghajikan. Tapi kalau orang tuanya fakir, orang tuanya memang nggak punya uang, fakir, jangan lagi bicara haji, makan aja sulit, kemudian bernazar untuk haji, maka anak tidak wajib menghajikan. Kalaupun anak menghajikan, nazar orang tuanya sekedar tabarruk saja, berbuat baik anak kepada orang tua, tapi bukan kewajiban. Untuk paham ya? Jadi kalau seandainya selama orang tuanya kaya, banyak duit, meninggal, nazar haji, wajib anaknya menghajikan. Itu pun syaratnya dia harus haji dulu, baru kemudian menghajikan orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya fakir, maka tidak wajib menghajikan. Tapi kalau mau menghajikan hanya sekedar tabarruk, berbuat baik layaknya, ya gimana lah anak ingin berbuat baik sama orang tua gitu ya, tapi tidak wajib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini ibadah haji berarti sudah berapa itu? Hah? Udah 5, sekarang 6 ya, 5 sekarang ya. Antum nyatetnya gimana? 10 ya. Taib. Kemudian yang nomor 5 sekarang, qadha'u nadrihi. Orang tua bernazar tapi bukan haji, nazar yang lain. Kan nazar itu macam-macam ya, nazar itu kan macam-macam. Mungkin orang tuanya mengatakan kalau anaknya sembuh yang si bungsu, maka saya akan bersedekah, pamai begitu kan? Betul-betul anak si bungsunya sembuh dari penyakit, dia pula yang mati. Itu kan nazar juga gitu kan. Nazar macam-macam, entah nazarnya bersedekah atau nazarnya ibadah tertentu ya kan. Maka permasalahan nazar ini juga ada 2 macam. Kalau dia ketika masih hidup nazarnya adalah berkaitan dengan harta, yang dinazari itu adalah harta, seperti tadi ingin bersedekah ke pesantren, ke masjid gitu kan nazarnya ya kan. Maka ulama mengatakan anak harus mengikuti nazar orang tuanya. Anak harus mengikuti nazar orang tuanya, jadi dilaksanakan nazarnya, tetapi diambil dari harta waris orang tuanya. Ingat ya, diambil dari warasah, diambil dari harta orang tuanya. Kalau dia ingkana taraka malan, kalau dia meninggalkan harta, karena ini bagian daripada hutang masalahnya kan. Maka anak ambil sebelum dibagi warisnya, maka harta warisan dipotong dulu, dibayarkan nazar orang tuanya, ini masuk ke dalam hutang. Sisanya baru dibagi-bagi ahli waris. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak membawa warisan? Orang tuanya tak bawa warisan, tapi dia bernazar seperti itu. Maka ini pun tidak ada kewajiban anak untuk melaksanakan nazarnya. Tetapi kalau melaksanakan nazarnya sama seperti kasusnya haji, hanya tabarruk saja, berbuat baik anak kepada orang tua saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau nazarnya adalah bukan berupa harta, tetapi dalam bentuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu seperti puasa, haji, itu namanya ibadah mahdhah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mengatakan amma idza kana hadzal nadhru ibadatan an saumin aw hajjin aw ibadati mahdhatin fa innahu yutlabu min walihi an yaqdiya anhu atau an yuqda anhu. Kalau memang sifatnya ibadahnya bukan ibadah harta tapi ibadah badan, maka ulama mengatakan maka walinya harus melaksanakan nazar orang tua ya.
Makanya Imam Bukhari membuat bab namanya man mata wa alaihi nadhr, barang siapa yang meninggal dan dia punya nazar. Masyaallah muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ini kembali ke kemampuan. Pamannya nazar haji, anaknya miskin semua, cuma mau haji, naik sepeda, lihat Singapura kayak itu yang viral tuh, ya sanggup kan tuh. Jadi itu pun tidak benar juga haji naik sepeda, itu kan kalau ada apa-apa di jalan, ya kan. Nah, haji itu kan sesuai kemampuan ya. Fattaqullaha mastata'tum, kan itu. Bertakwa semampu kalian. Ya, alhamdulillah selamat ya kan. Kalau nggak selamat di jalan, gimana kan itu? Pergi sepeda beda lain dengan mobil. Ya, mobil tuh hujan tak kehujanan, panas kepanasan. Sepeda ini sepeda-sepedanya kehujanan, kepanasan kan itu, debu macam-macam. Ya kita hargailah orang-orang yang kesana, tapi nggak perlu antum tiru dah. Ya. Jangan ke Mekah, antum ke Jabal Uhud aja ngos-ngosannya sepeda. Ketiban dari sini ngos-ngosan. Kemudian yang keenam, kurban. Kurban sering saya jelaskan. Kurban ini juga menjadi khilaf ulama sebenarnya ya, karena hukum kurban sendiri sudah muakkadah. Ada yang mengatakan bahwa boleh orang berkurban itu diniatkan untuk orang yang meninggal dan akan sampai pahalanya. Ini mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Kemudian yang kedua, tidak sah korban diniatkan kepada orang mati kecuali kalau berwasiat. Kalau berwasiat ya. Tapi kalau tidak berwasiat, antum beli kambing main gorok kemudian kita hadiahkan orang tuanya kepada orang mati, tidak akan sampai. Kata pendapat yang kedua. Karena dikatakan Imam Nawawi sendiri, mazhab Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Minhaj itu, wala tadhiyata anil ghair bi ghairi idni, dan tidak dianggap kurban untuk orang lain tanpa izinnya. Lah dia kan tidak berwasiat, sementara dia sudah meninggal. Macam mana caranya izin sama orang yang sudah meninggal? Datang ke kuburannya, Bu, izin ya, saya mau korban untuk ibu. Kata ibunya, ya, katanya. Gimana? Gak mungkin juga kan itu. Sehingga sebagian ulama pendapat yang kedua, kecuali kalau memang dia berwasiat. Kalau nggak berwasiat, tak perlu, nggak sampai. Kemudian pendapat yang ketiga, makruh hukumnya. Dan ini mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah mengatakan makruh. Tetapi Allahu a'lam bahwa berkurban itu, kita ambil pendapat Imam Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, sampai pahalanya, tapi dengan cara disyarikatkan. Jadi kurban ini niatkan, ini untuk kurban saya, kurban keluarga saya, plus orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, itulah baru sampai. Maksudnya biar keluar daripada khilaf ulama. Tapi kita tidak mengingkari ada ulama yang membolehkan mengkhususkan kurban untuk orang mati. Ini masalah pun, masalah fikih kan itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang nomor 8. Nomor 7. Biar cepat. Kemudian nomor 7, hutang. Hutang uang maksudnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergadaikan dengan hutangnya sampai dilunasi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, membayarkan hutang bagi ahli waris itu hal yang sangat dianjurkan. Jadi kalau orang tua kita punya hutang semasa hidupnya, maka ahli waris harus membayarnya. Tapi sekali lagi, di sini orang tua ada dua. Ada orang tua semasa hidupnya dia kaya, sehingga ketika dia meninggalkan harta banyak. Maka sebelum harta itu menjadi harta waris, sisihkan untuk hutang, bayar kepada hutang orang tuanya. Ini yang pertama.
Tapi kalau orang tuanya kere, miskin, meninggal, tiba-tiba kemudian punya utang banyak, apa yang mau dibayar, warisannya pun tak ada. Terpaksalah akhirnya dari harta anak-anaknya sendiri yang dicari sendiri, itulah yang dibayarkan kan? Kan begitu kan? Tetapi ini tidak wajib. Kalau tidak punya waris tidak wajib. Tapi kalau anak ingin membayarkan hutang orang tuanya dari kekayaannya yang ia cari sendiri, maka itu sifatnya kembali kepada tabarruk. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, sifatnya berbuat baik anak kepada orang tua. Karena ada hadis ini mengatakan, kasihan orang tua saya, gara-gara hutang akhirnya dia hutangnya sampai kuburan kan. Berarti kita kasihan sebagai anak, ingin birrul walidain, maka dibayarkan dengan harta kita untuk hutang orang tuanya. Tapi tidak wajib. Yang wajib itu diambil dari harta waris. Paham sampai di sini? Nah, taib, ya. Ini yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 8 adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasharahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan banahu libni sabil aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi, yang akan mengantarkan amalan kepada orang yang beriman setelah kematiannya. Pertama, ilmu yang disebar semasa hidupnya. Ilmu yang disebar semasa hidupnya. Yang kedua, anak soleh yang ditinggalkannya. Yang ketiga, mushaf yang diwakafkannya. Yang keempat, masjid yang dibangunnya. Yang kelima, rumah singgah bagi ibnu sabil. Yang keenam, air yang dialirkan ke masjid, pesantren. Yang ketujuh, sedekah yang dikeluarkan dari hartanya di masa sehatnya, maka amalan-amalan ini akan terus mengalir sampai kepada wafatnya. Lihat, enak ya? Makanya seorang mukmin al-kayyisu, orang mukmin cerdas itu adalah orang yang memilih amalan-amalan yang kalau dia mati, amalan-amalan itu ngalir terus. Kalau dia mati itu amalan-amalan itu ngalir terus. Harus cerdas. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang nomor 8. Nomor 9-nya hadis dari Abu Hurairah yang ma'ruf, kita sering dengar. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Ya, hadis ini juga mungkin masuk juga pada hadis yang ke-8 kan. Tetapi yang jadi polemik para ulama adalah yang terakhir, yang nomor 10, tentang baca Quran. Sudah Isya, sedikit saja masalah baca Quran. Ulama berselisih pendapat tentang menghadiahkan bacaan Al-Quran, entah surah Al-Fatihah, entah Al-Baqarah, entah apa, terserah, yang penting Quran kan itu. Ya, antum harus membedakan antara baca Quran di kuburan dengan mengirimkan pahala bacaan Quran untuk orang yang dikubur. Kan beda tuh. Kalau antum baca Quran datang ke kuburan, itu beda. Ya, dengan antum baca di rumah, baca di masjid, menghadiahkan pahala Quran ke orang yang dikubur. Adapun baca Quran di kuburan, wallahu a'lam, saya tidak pernah mendapatkan dalilnya. Ya, tidak mendapatkan dalilnya. Yang jadi khilaf para ulama itu adalah kalau antum baca Quran di masjid, di rumah, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk orang mati, ini yang menjadi khilaf para ulama.
Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi ranahnya tidak sampai bid'ah. Kenapa? Karena ini masalah furu. Masalah furu. Ya. Tetapi maksudnya begini ikhwan, yang dibolehkan para ulama itu adalah tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh begini, pamannya saya baca surah Al-Fatihah atau Al-Baqarah atau Al-Imran. Antum baca dulu Qur'annya. Sudah selesai, kemudian saya katakan, ya Allah, jika dalam membaca tadi aku dapat pahala dari bacaan itu, maka aku kirimlah pahala itu untuk orang tua saya. Berarti yang dikirim itu bukan bacaannya, tapi pahala bacaannya. Itu yang disebut dengan tawasul bi amalin saleh, tawasul dengan amal saleh. Ya, begitu maksudnya. Ya, bukan saya kirimkan surat ini ke yang sudah meninggal, bukan begitu. Tetapi selepas baca Quran kemudian kita katakan seperti itu. Lah ini yang kemudian menjadi khilaf ulama, apakah sampai atau tidak sampai, kan begitu. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi kalau tawasul dengan amal soleh seperti itu, maka tidak ada masalah. Karena ahli sunnah wal jamaah ketika membagi masalah tawasul, salah satunya adalah tawasul masyru'. Tawasul yang disyariatkan itulah tawasul menggunakan amal soleh, dan membaca Quran bagian daripada amal soleh. Bisa dipahami kan? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.